Di sebuah gedung mewah, seorang CEO cantik dan sombong setiap hari menghina seorang OB tua. Baginya, OB itu tak lebih dari orang gagal, tak layak dihormati. Namun semuanya berubah saat sang CEO jatuh sakit parah dan nyawanya hampir melayang. Di tengah kepanikan, orang yang selama ini ia rendahkan justru menjadi satu-satunya harapan hidupnya. Dan saat kebenaran terungkap, CEO itu sadar. OB tersebut bukan orang biasa. Siapakah sebenarnya OB itu? Dan rahasia apa yang selama ini ia sembunyikan? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Di lantai 20 sebuah gedung kaca menjulang di jantung Jakarta, suara sepatu hak tinggi menggema tegas di koridor marmer. Semua karyawan refleks menunduk. Mereka tahu, Aurelia Wijaya sedang lewat. CEO termuda di perusahaan properti raksasa itu baru berusia 32 tahun. Wajahnya cantik sempurna, rambut panjang tergerai rapi, jas mahal membingkai tubuh rampingnya. Di majalah bisnis, ia dipuja sebagai wanita emas. Namun di kantor, ia dikenal sebagai Ratu Es. Tatapannya dingin. Senyumnya nyaris tak pernah ada. Bagi Aurelia, karyawan bukan manusia, melainkan angka, target, dan alat yang bisa dibuang kapan saja. Laporan ini jelek. Ulangi. Kalau nggak sanggup kerja di sini, keluar saja. Bentakan seperti itu adalah hal biasa. Namun dari semua orang di gedung itu, ada satu yang paling sering menerima penghinaan darinya. Seorang OB tua bernama Arman. Usianya sekitar 60 tahun. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk. Seragam OB-nya tampak lusuh, meski selalu bersih. Pagi itu, Arman sedang mengepel lantai depan ruang direksi. Keringat menetes dari pelipisnya. Tiba-tiba langkah Aurelia berhenti. Ia mengernyit, menutup hidung dengan ujung jarinya. "Ini kenapa bau, sih?" katanya sinis. "OB, kamu kerjanya pakai perasaan atau pakai otak?" Semua karyawan terdiam. Tak satu pun berani membela. Arman segera berhenti mengepel. Ia menunduk dalam-dalam. "Maaf, Bu. Saya bersihkan lagi." Aurelia mendengus. "Cepat, jangan lelet. OB kok jalannya lambat begitu? Nggak punya harga diri, ya?" Kalimat itu menusuk lebih tajam dari pisau. Beberapa karyawan perempuan saling berpandangan. Ada yang iba, namun tak ada yang berani angkat suara. Arman hanya menjawab pelan. "Iya, Bu." Ia kembali mengepel lantai, seolah tak mendengar hinaan barusan. Padahal di balik wajah tenangnya, dadanya terasa sesak. Setiap hari seperti ini. Setiap hari direndahkan. Setiap hari diperlakukan seolah ia bukan manusia. Namun Arman tak pernah membantah. Tak pernah marah. Tak pernah membela diri. Ia datang paling pagi. Pulang paling malam. Dan selalu memastikan lantai ruang direksi mengilap sempurna. Tak ada yang tahu mengapa pria setua itu masih sanggup bertahan. Tak ada yang tahu mengapa matanya kadang memandang Aurelia dengan tatapan aneh. Bukan benci, bukan dendam, melainkan luka lama yang dipendam dalam. Dan tak satu pun di gedung itu menyadari bahwa orang yang mereka sebut OB tua tak berguna itu menyimpan rahasia besar. Rahasia yang suatu hari nanti akan membuat Aurelia Wijaya, CEO yang tak pernah menunduk, berlutut dalam penyesalan. Saat langit Jakarta masih gelap dan lampu jalan belum padam, seorang pria tua sudah berdiri di depan gedung kaca itu. Jam menunjukkan pukul 4.30 pagi. Itu adalah Arman. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu samping gedung, pintu khusus karyawan kebersihan. Tak ada sambutan. Tak ada senyuman. Hanya suara sunyi dan lantai dingin yang menunggunya. Arman mulai dari talet lantai dasar. Menyikat, menyemprot, mengepel, satu persatu, tanpa melewatkan sudut kecil sekalipun. Lalu lorong-lorong panjang. Kemudian naik ke lantai 20. Ruang direksi yang selalu harus terlihat sempurna. Tak pernah sekalipun Arman mengeluh. Tak pernah ia bertanya, "Mengapa aku yang harus selalu paling pagi?" Di sudut ruang istirahat, ia duduk sendirian. Dari tas kain lusuh yang warnanya sudah pudar, Arman mengeluarkan sebungkus nasi. Nasi putih, tempe goreng, sambal sedikit. Ia makan perlahan, seolah setiap butir nasi harus dihargai. Ia tak pernah menginjakkan kaki di kantin mewah lantai bawah,
Tempat karyawan menikmati kopi mahal dan hidangan internasional. Bukan karena ia tak boleh, melainkan karena ia merasa bukan bagian dari dunia itu. Beberapa karyawan sering melihatnya dari kejauhan. "Aduh, kasihan ya Pak Arman," bisik seorang staf. "Umurnya segitu masih diperlakukan kayak gitu." Namun kasihan saja tak cukup untuk melawan ketakutan. Setiap kali Aurelia Wijaya muncul, semua suara langsung lenyap. Suatu siang, saat banyak karyawan berkumpul di lobi, Aurelia terpeleset sedikit karena lantai masih basah. Wajahnya langsung memerah oleh amarah. "OB," teriaknya keras. "Kalau kerja nggak becus, jangan kerja di sini." Semua mata tertuju pada Arman. Dengan kepala tertunduk, Arman mendekat. "Maaf, Bu." Namun Aurelia belum selesai. "Orang gagal memang pantas di bawah," katanya lantang, sengaja agar semua mendengar. "Makanya hidup jangan cuma jadi OB." Kata-kata itu membuat beberapa orang menunduk tak enak hati. Ada yang mengepalkan tangan, namun tak satu pun berani membantah. Arman hanya diam. Kepalanya tertunduk. Bahunya sedikit gemetar. Namun jika ada yang memperhatikan lebih dekat, mereka akan melihat sesuatu yang berbeda. Di balik wajah pasrahnya, mata Arman menyimpan luka lama. Bukan luka karena hinaan hari ini. Bukan pula karena gaji kecil. Melainkan luka dari masa lalu yang pernah begitu tinggi, lalu dijatuhkan dengan kejam. Ia menarik napas panjang, lalu kembali bekerja, seolah semua hinaan barusan hanyalah angin lalu. Tak ada yang tahu bahwa pria yang selalu datang paling awal itu sebenarnya sedang menjalani hukuman sunyi atas sebuah pengkhianatan besar. Dan tak ada yang menyangka, suatu hari nanti, orang-orang yang kini memandangnya rendah akan menyesali setiap kata hinaan yang pernah mereka ucapkan. Pagi itu ruang rapat utama dipenuhi ketegangan. Layar besar menampilkan grafik proyek bernilai triliunan rupiah. Semua direksi duduk tegak, tak satu pun berani lalai. Di ujung meja, Aurelia Wijaya berdiri dengan tablet di tangan. Suaranya tegas, tatapannya tajam seperti biasa. Target kuartal ini harus naik 20%. Tak ada alasan. Tak ada toleransi. Tiba-tiba, tangannya gemetar. Aurelia berhenti bicara. Ia mencoba menarik napas, namun dadanya terasa seperti diremas kuat-kuat. "Bu?" Salah satu direktur berbisik cemas. Tablet itu terlepas dari tangannya. Tubuhnya limbung. Detik berikutnya, Aurelia ambruk ke lantai. "Bu Aurelia." Ruang rapat mendadak kacau. Tubuh Aurelia kejang hebat. Wajahnya memucat seketika. Bibirnya membiru. Napasnya tersengal, lalu melemah. Seseorang menekan tombol darurat. Satpam berlari. Ambulans dipanggil dengan suara sirene memekakkan telinga. Beberapa menit terasa seperti seumur hidup. Di rumah sakit elit dengan fasilitas terbaik, Aurelia langsung dilarikan ke ruang ICU. Dokter-dokter spesialis berdatangan. Tes demi tes dilakukan. Mesin berbunyi tanpa henti. Namun wajah para dokter justru semakin tegang. Akhirnya, seorang dokter senior keluar menemui keluarga dan direksi. Ekspresinya berat. "Kami menemukan penyakit autoimun langka," katanya pelan. Sistem kekebalan tubuhnya menyerang organ vitalnya sendiri. Semua terdiam. "Apakah bisa disembuhkan, Dok?" tanya seseorang dengan suara gemetar. Dokter itu menghela napas panjang. "Kondisinya kritis. Respon terhadap obat sangat lemah. Peluang hidupnya kecil." Kata-kata itu seperti palu godam. Uang tak berarti. Jabatan tak bisa menawar. Koneksi ke pejabat dan rumah sakit luar negeri pun tak memberi jaminan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aurelia tak berdaya. Di balik selang dan monitor, ia membuka mata perlahan. Pandangan kabur. Tubuhnya dingin. Di kepalanya terlintas bayangan-bayangan aneh. Ruang kantor, wajah karyawan yang tertunduk, dan wajah seorang OB tua yang selalu ia hina. "Apa aku akan mati?" Pertanyaan itu menghantam benaknya tanpa ampun. Air mata menetes di sudut matanya. CEO yang tak pernah menunduk, kini terbaring lemah, takut pada satu hal yang tak pernah bisa ia kendalikan. Kematian. Dan tanpa ia sadari, takdir mulai bergerak, membawanya perlahan ke orang terakhir yang pernah ia anggap penting. Koridor rumah sakit dipenuhi orang-orang dengan wajah tegang. Lampu putih menyilaukan. Bau antiseptik menusuk hidung. Di depan ruang ICU,
beberapa direksi perusahaan mondar-mandir tak tenang. Wajah mereka pucat. Tak ada yang berani bicara keras. Di tengah kekacauan itu, seorang pria tua muncul di ujung lorong. Arman. Ia masih mengenakan seragam OB abu-abu. Sepatunya basah, seolah ia berlari dari tempat yang jauh. Tangannya menggenggam tas kain lusuh itu erat-erat. Arman berhenti di depan pintu Icu. Baru saja ia melangkah, 2 satpam langsung menghadangnya. Hei, kamu mau kemana? OB nggak boleh masuk ke area ini. Arman menatap pintu Icu yang tertutup rapat. Dari balik kaca, terlihat tubuh Aurelia terbaring tak berdaya, dipenuhi selang dan kabel. Dengan suara pelan namun tegas, Arman berkata, kalau tidak sekarang, dia tidak akan selamat. Satpam tertawa sinis. Kamu pikir ini rumah dukun? Namun sebelum suasana memanas, seorang dokter senior mendekat. Ia menatap Arman lekat-lekat. Entah mengapa, alisnya berkerut, seolah mengenali sesuatu. Kamu, gumam dokter itu ragu. Arman hanya mengangguk kecil. Tatapan mereka bertemu dalam diam yang aneh. Dokter itu menoleh ke satpam. Biarkan dia masuk. Apa, dokter? Sekarang. Tak ada yang berani membantah. Pintu Icu terbuka. Arman melangkah masuk perlahan. Langkahnya tenang, seolah ia sudah sangat akrab dengan ruangan itu. Ia berdiri di samping ranjang Aurelia. Wajah CEO cantik itu pucat tak bernyawa. Tak ada sisa kesombongan. Tak ada tatapan tajam. Hanya seorang wanita rapuh yang sedang bertarung dengan ajal. Arman menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. Waktu terus berjalan. Bisiknya pelan. Perlahan, Aurelia membuka mata. Pandangan matanya kosong. Napasnya tersengal. Dan orang pertama yang ia lihat, bukan keluarganya. Bukan dokter. Bukan bawahannya. Melainkan, OB tua yang paling sering ia hina. Aurelia ingin bicara, namun tenggorokannya terlalu kering. Air mata mengalir di pelipisnya. Di benaknya hanya satu pertanyaan yang berputar-putar. Kenapa dia ada di sini? Sementara di luar ruang Icu, para dokter dan direksi menahan napas. Tak satu pun tahu bahwa momen ini akan menjadi titik balik yang mengubah hidup mereka semua. Arman berdiri di sisi ranjang Icu. Tangannya yang kasar dan berurat perlahan menggenggam pergelangan tangan Aurelia. Kulitnya dingin. Detak jantung di monitor terdengar tidak beraturan. BF, lalu melambat. Seorang perawat menegang. Dot, tekanan darahnya turun. Arman menutup mata. Napasnya teratur, dalam, seolah ia menyingkirkan dunia di sekitarnya. Bibirnya bergerak, melafalkan doa dengan bahasa yang asing. Bukan bahasa Indonesia, bukan pula bahasa medis. Kata-kata itu mengalir pelan namun pasti. Penuh keyakinan. Udara di ruangan terasa berbeda. Hening, seolah waktu berhenti. Tiba-tiba, BF. Suara monitor yang tadinya melemah, perlahan menjadi stabil. Grafik jantung yang semula menurun, naik kembali. Garisnya semakin rapi. Tekanan darah naik. Seru perawat terkejut. Ritme jantungnya membaik. Para dokter saling berpandangan. Wajah mereka penuh kebingungan. Ini tidak masuk akal. Gumam dokter senior itu. Obat belum bekerja secepat ini. Arman tetap memejamkan mata. Tangannya tak bergeser sedikit pun. Beberapa menit kemudian, kondisi Aurelia stabil sepenuhnya. Bahaya paling kritis berhasil dilewati. Di luar ruang Icu, orang-orang terisak lega. Beberapa bahkan tak kuasa berdiri. Waktu berlalu. Berjam-jam kemudian, Aurelia perlahan sadar sepenuhnya. Napasnya lebih teratur. Matanya terbuka. Ia melihat Arman masih duduk di sampingnya, seragam OB-nya kusut. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Air mata menggenang di mata Aurelia. Dengan suara lirih dan gemetar, ia bertanya, "Kenapa? Bapak menolong saya?" Arman membuka mata. Ia menatap Aurelia lama, seolah menimbang antara masa lalu dan hari ini. Lalu ia tersenyum kecil, senyum pahit yang syarat luka. Karena hidup tak memilih siapa yang pantas diselamatkan. Ia berdiri perlahan, melepaskan genggaman tangannya. Di saat itulah Aurelia sadar. Orang yang selama ini ia rendahkan, memegang hidup dan matinya dalam satu genggaman. Dan di balik senyum pahit Arman, tersimpan sebuah kebenaran besar yang sebentar lagi akan terungkap. Pagi berikutnya,
Sinar matahari masuk menembus tirai ruang perawatan. Mesin-mesin medis masih berbunyi pelan, namun kali ini ritmenya stabil. Aurelia masih hidup. Di luar kamar, para dokter berkumpul. Wajah mereka menyimpan kegelisahan yang sama. Dokter senior yang semalam berjaga menghela napas panjang, lalu berkata jujur. Secara medis, dia seharusnya meninggal. Kata-kata itu membuat ruangan sunyi. Tak ada penjelasan ilmiah. Tak ada data yang bisa mereka tunjukkan. Semua yang terjadi di luar batas logika kedokteran. Mendengar itu, dada Aurelia bergetar. Tangannya mencengkeram selimut. Bayangan wajah Arman kembali muncul di benaknya. Tatapan tenang, doa asing, dan sentuhan yang menghentikan kematian. Dengan suara lemah, Aurelia meminta, "Tolong, panggilkan Pak Arman." Beberapa perawat saling berpandangan heran. Namun permintaan itu dipenuhi. Tak lama kemudian, Arman berdiri di ambang pintu. Ia sudah berganti pakaian biasa, kemeja sederhana dan celana tua. Tas kain lusuh masih setia di tangannya. Aurelia menatapnya lama. Tak ada lagi kesombongan di wajahnya. Hanya ketakutan dan rasa ingin tahu yang mendesak. Dengan suara gemetar, Aurelia bertanya, "Siapa sebenarnya Bapak?" Arman tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk, menarik kursi, lalu duduk perlahan. Matanya menatap jendela, seolah melihat jauh ke masa lalu. Beberapa detik terasa begitu panjang. Akhirnya ia berkata pelan, "Ada hal-hal dalam hidup yang lebih aman disembunyikan." Aurelia menelan ludah. "Bapak bukan OB biasa, kan?" Arman menoleh. Tatapan matanya tajam, bertolak belakang dengan sosok OB yang selama ini dikenal. Ia mengangguk kecil. "Aku bukan OB biasa." Kalimat itu sederhana, namun menghantam Aurelia seperti petir. Jantungnya berdegup kencang. Jika Arman bukan OB biasa, lalu siapa dia? Dan yang lebih mengerikan, rahasia apa yang selama ini berjalan di depannya setiap hari tanpa pernah ia sadari? Aurelia sadar satu hal. Penyakitnya mungkin sudah mereda, namun kebenaran baru saja mulai menyakitinya. Kata-kata Arman menggantung di udara. Hening. Berat. Aurelia menatapnya dengan mata membesar, seolah baru saja disambar petir. Detik berikutnya, pertahanannya runtuh. Tangisnya pecah. Bukan tangis elegan seorang CEO. Bukan air mata yang ditahan dengan gengsi. Melainkan tangisan histeris, penuh rasa bersalah, tak beraturan, dan menyakitkan. "Jadi, selama ini saya menghina orang." Suaranya bergetar. "Yang seharusnya saya hormati." Tangannya gemetar menutup wajah. Bahu indah yang biasa tegak kini terguncang hebat. "Ayah saya, perusahaan saya." Ia tersengal. "Menghancurkan hidup Bapak." Aurelia teringat semua hinaan yang pernah ia ucapkan. Semua tatapan merendahkan. Semua kata tajam yang dilontarkan tanpa berpikir. Kini semuanya kembali, menamparnya satu persatu. "Kenapa Bapak tidak pernah membenci saya?" Tanyanya lirih di sela tangis. "Kenapa Bapak tetap menolong saya?" Arman berdiri di hadapannya. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kesedihan yang dalam. "Kebencian," katanya pelan, "adalah penyakit yang lebih mematikan dari apapun." Aurelia mendongak. Air matanya mengalir tanpa henti. Arman melanjutkan, "Kau sakit bukan karena tubuhmu." Ia berhenti sejenak, lalu menatap tepat ke mata Aurelia. "Tapi karena hatimu." Kalimat itu menghantam lebih keras dari semua vonis dokter. Lebih menyakitkan dari kata, peluang hidup kecil. Aurelia terisak. Dadanya terasa sesak, bukan oleh penyakit, melainkan oleh penyesalan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat dirinya sendiri. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai wanita berkuasa, melainkan sebagai manusia yang telah kehilangan empati. Dengan suara hampir tak terdengar, Aurelia berbisik, "Ajari saya cara menebus semua ini." Arman menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Penyesalan adalah awal, tapi perubahan, itu pilihan." Di luar kamar, matahari perlahan naik. Dan di dalam ruangan itu, seorang CEO yang dulu tak pernah menunduk akhirnya menangis. Bukan karena takut mati, melainkan karena sadar ia telah hidup dengan hati yang salah. Beberapa minggu setelah keluar dari rumah sakit, Aurelia Wijaya kembali ke gedung kaca itu. Namun kali ini, ia datang bukan sebagai wanita yang ditakuti. Langkahnya lebih pelan.
Tatapannya lebih lembut. Tak ada lagi aura dingin yang membekukan ruangan. Hari itu, seluruh karyawan dipanggil berkumpul di aula utama. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Semua bertanya-tanya, keputusan apa lagi yang akan dibuat CEO mereka. Aurelia berdiri di atas panggung. Mikrofon bergetar di tangannya. Saya ingin mengatakan sesuatu, ucapnya tegas namun jujur. Sesuatu yang selama ini saya sembunyikan. Layar besar di belakangnya menyala. Dokumen-dokumen muncul. Bukti-bukti lama yang selama bertahun-tahun dikubur rapat. Tentang riset yang dicuri. Tentang fitnah yang menghancurkan seorang ilmuwan. Tentang kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Ruangan mendadak hening. Perusahaan ini, lanjut Aurelia dengan suara bergetar, dibangun di atas ketidakadilan. Beberapa karyawan menutup mulut tak percaya. Mulai hari ini, katanya, semua kebenaran akan dibuka ke publik. Ia menarik napas dalam, dan nama Arman akan dipulihkan. Aurelia menoleh ke sisi panggung. Arman berdiri di sana, dengan pakaian sederhana seperti biasa. Tak ada jas mahal, tak ada simbol kekuasaan. Namun seluruh ruangan perlahan berdiri. Aurelia turun dari panggung, melangkah ke hadapan Arman. Lalu, di depan ratusan karyawan, ia menunduk. Dalam-dalam, "Maafkan saya, Guru." Kata itu membuat banyak mata berkaca-kaca. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak. Hanya keheningan yang dipenuhi rasa hormat. Gedung yang dulu penuh hinaan dan ketakutan kini dipenuhi kesadaran. Aurelia berdiri kembali. "Saya menyerahkan seluruh fasilitas riset perusahaan ini kepada Pak Arman," katanya mantap. "Tanpa syarat, tanpa intervensi." Arman menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat penyesalan yang sungguh-sungguh, bukan sandiwara. Dan pada hari itu, kekuasaan tak lagi berdiri di atas jabatan, melainkan di atas keberanian untuk mengakui kesalahan. Gedung itu tak berubah bentuk. Kacanya tetap sama, namun suasananya tak akan pernah sama lagi. Tawaran jabatan direktur riset diserahkan langsung ke tangan Arman. Gaji besar, fasilitas lengkap, kekuasaan yang dulu pernah ia miliki, bahkan lebih. Namun Arman hanya tersenyum pelan. "Ada ilmu," katanya tenang, "yang tidak seharusnya dikurung di gedung tinggi." Ia menolak jabatan itu. Beberapa bulan kemudian, di sebuah gang sempit di pinggiran kota, sebuah papan kayu sederhana terpasang. "Klinik Harapan, pelayanan gratis." Di sanalah Arman bekerja. Dengan jas putih sederhana, tanpa kamera, tanpa sorotan media. Setiap hari, orang-orang miskin antre. Ibu-ibu membawa anak kurus. Lansia dengan tubuh rapuh. Orang-orang yang selama ini tak pernah tersentuh layanan layak. Dan Arman melayani mereka satu persatu. Dengan sabar, dengan hormat, dengan hati. Suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan klinik itu. Aurelia turun. Tanpa jas mahal. Tanpa pengawal. Tanpa sorot kamera. Ia masuk dengan kepala sedikit menunduk. "Guru," sapanya pelan. Ia datang bukan sebagai CEO. Bukan sebagai wanita berkuasa. Melainkan sebagai murid yang belajar tentang kerendahan hati, tentang empati, tentang makna hidup. Kadang Aurelia membantu mencatat pasien. Kadang hanya duduk mendengarkan. Dan setiap kali ia melihat Arman tersenyum pada pasien miskin, dadanya terasa hangat dan juga perih. Karena ia tahu, ia pernah menginjak-injak orang setinggi ini dengan hatinya sendiri. Berita tentang klinik itu menyebar. Bukan karena promosi, melainkan karena keajaiban-keajaiban kecil yang terjadi setiap hari. Orang-orang akhirnya mengerti bahwa martabat manusia tidak diukur dari jabatan, tidak dari gaji, tidak dari seragam. Yang benar-benar rendah bukanlah pekerjaan seseorang, melainkan hati yang kehilangan rasa hormat. Dan Arman, OB yang dulu dihina, membuktikan satu hal. Ia tidak pernah rendah. Sejak awal, ia hanya sedang berjalan di tempat yang salah dengan hati yang paling tinggi.